Shalom, selamat pagi bagi kita semua orang yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan yang saya beri tema, Efata, mujizat yang terbuka. Pernahkah Anda berdiri di depan sebuah pintu otomatis? Pintu otomatis itu tidak akan pernah terbuka, hanya karena kita melihatnya dari jauh. Pintu itu baru terbuka ketika kita mendekat. Semakin dekat kita melangkah, maka semakin cepat pintu itu merespon kehadiran kita. Banyak orang menginginkan pintu-pintu kehidupan terbuka. Mereka ingin pintu berkat terbuka, pintu pemulihan terbuka, pintu pelayanan terbuka, dan pintu jawaban doa terbuka. Namun seringkali mereka hanya melihat dari kejauhan tanpa mau mendekat kepada Tuhan. Padahal, seringkali yang menjadi persoalan bukanlah Tuhan tidak mau membuka jalan, tetapi manusia tidak mau mendekat kepada Tuhan, Sang Pembuka Jalan. Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada seorang yang hidupnya berada dalam kondisi yang tertutup. Ia tidak dapat mendengar dengan baik dan tidak dapat berbicara dengan baik. Secara manusia, ia memiliki keterbatasan yang sulit diatasi. Namun ketika ia dibawa kepada Tuhan Yesus, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa. Menariknya, sebelum mujizat itu terjadi, Yesus melakukan beberapa hal yang mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip penting tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan seseorang. Firman Tuhan di dalam Markus pasal 7, ayat 32 sampai dengan ayat 35 berkata, "Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian, sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, 'Efata,' artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik." Dalam kisah ini, kita melihat seseorang yang mengalami dua keterbatasan sekaligus. Ia tidak dapat mendengar dengan baik dan tidak dapat berbicara dengan baik. Tetapi ketika ia bertemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah total. Menariknya, mujizat itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada proses yang Tuhan kerjakan sebelum telinganya terbuka dan lidahnya dipulihkan. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tuhan masih sanggup berkata Efata atas keluarga, pekerjaan, pelayanan, masa depan, bahkan kehidupan rohani kita sendiri. Pertanyaannya adalah, bagaimana mujizat dapat terbuka? Yang pertama, mujizat terbuka ketika kita percaya kepada cara Tuhan. Dalam ayat 32, orang yang membawa orang bisu dan tuli itu memohon kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Orang-orang yang membawa orang tuli itu memiliki ekspektasi tertentu. Mereka meminta agar Yesus meletakkan tangannya atas orang tersebut. Mereka sudah mempunyai gambaran bagaimana Tuhan harus bekerja. Tetapi ternyata Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Tuhan Yesus tidak langsung menumpangkan tangan. Justru ia membawa orang itu secara terpisah, memasukkan jarinya ke telinganya, meraba lidahnya, lalu mengucapkan Efata. Cara Tuhan berbeda dari harapan mereka. Seringkali kita juga seperti itu. Kita berdoa, Tuhan tolong dengan cara ini. Tuhan buka jalan melalui orang ini. Tuhan kerjakan sesuai dengan rencana saya. Tetapi Tuhan sering bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Karena mujizat tidak lahir dari pemahaman kita tentang cara Tuhan bekerja, melainkan dari kepercayaan kita kepada Tuhan yang bekerja. Iman bukan hanya percaya kepada kuasa Tuhan, tetapi juga percaya kepada cara Tuhan. Ketika kita tetap percaya, meskipun cara Tuhan berbeda,
kita sedang membuka jalan bagi mujizatnya. Aplikasinya bagi kita adalah, jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jika Tuhan memilih jalan yang berbeda, tetaplah percaya. Karena cara Tuhan mungkin tidak selalu masuk akal, tetapi selalu membawa hasil yang terbaik. Yang kedua, mujizat terbuka ketika kita mau dipimpin oleh Tuhan. Dalam ayat 33, firman Tuhan berkata, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Sebelum mujizat itu terjadi, Yesus melakukan sesuatu yang penting. Ia memisahkan orang itu dari keramaian. Mengapa? Karena Tuhan ingin membangun hubungan yang pribadi. Keramaian seringkali membuat seseorang sulit fokus kepada Tuhan. Suara manusia lebih terdengar daripada suara Tuhan. Pendapat orang lain lebih mempengaruhi daripada kehendak Tuhan. Tuhan membawa orang itu keluar dari kerumunan agar ia hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita memasuki musim tertentu yang terasa sepi. Tidak ada banyak orang di sekitar kita, tidak ada dukungan, tidak ada banyak suara dan pendapat. Namun justru di tempat itulah Tuhan sedang membangun keintiman dengan kita. Karena mujizat seringkali lahir dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebelum Tuhan membuka telinga fisiknya, Tuhan terlebih dahulu menarik hatinya, mendekat kepadanya. Refleksinya adalah, melalui firman ini, Tuhan sedang mengajak kita lebih dekat kepadanya. Waktu doa perlu dipulihkan, dan hubungan pribadi dengan Tuhan perlu dibangun kembali. Yang ketiga, mujizat terbuka melalui perkataan iman. Pada ayat 34, firman Tuhan berkata, kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Puncak dari seluruh peristiwa ini ada pada satu kata, yaitu Ephata. Tidak panjang, tidak rumit, hanya satu kata. Tetapi ketika Yesus mengucapkannya, segala sesuatu berubah. Telinga yang tertutup menjadi terbuka, lidah yang terikat menjadi terlepas. Karena perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah perkataan yang penuh kuasa. Hari ini Tuhan masih berbicara, firman-Nya terus hidup di dalam kita, dan firman-Nya berkuasa. Apa yang tertutup dalam hidup kita tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Yang diperlukan hanyalah satu perkataan dari Tuhan. Mungkin ada pintu pekerjaan yang tertutup, pelayanan yang terasa mandek, keluarga yang sedang bergumul, iman yang mulai lemah. Ketika Tuhan berkata, Ephata, maka tidak akan ada yang dapat menahan kuasa-Nya. Untuk itu, belajarlah mengisi hidup dengan perkataan iman. Jangan terus mengucapkan, tidak mungkin, saya tidak bisa, atau sudah terlambat. Tetapi katakan, Tuhan sanggup, Tuhan dapat membuka jalan, Tuhan masih terus bekerja, dan Tuhan belum selesai. Karena perkataan iman membuka ruang bagi pekerjaan Tuhan. Kesimpulan bagi kita hari ini, kisah orang tuli dan gagap ini mengajarkan bahwa mujizat bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses bersama Tuhan. Orang ini mengalami pemulihan karena ia mempercayai cara Tuhan. Meskipun berbeda dari harapannya, ia mau dipimpin keluar dari keramaian untuk mengalami hubungan yang lebih pribadi dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, satu perkataan dari Tuhan Yesus mengubah keadaan yang selama ini tidak mampu diubah manusia. Hari ini mungkin ada area dalam hidup kita yang masih tertutup. Jangan menyerah. Tuhan yang sama masih bekerja sampai hari ini. Ketika Yesus berkata Ephata, maka semua yang tertutup menjadi terbuka, yang terikat menjadi terlepas, dan yang mustahil menjadi mungkin. Ingatlah bahwa Tuhan tidak selalu bekerja sesuai dengan cara yang kita inginkan, tetapi Ia selalu bekerja sesuai dengan apa yang kita perlukan. Doa saya kiranya hari ini, pintu-pintu mujizat Tuhan terbuka atas seluruh kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati.